Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Latsar 2021 Kabupaten Bogor Angkatan ke-7. Dalam pemenuhan tugas tentang bukti-bukti nilai-nilai nasionalisme, saya akan memaparkan tentang sejarah Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Seorang bapak pendidikan Indonesia, atau yang di uang pecahan 20.000 juga sudah terpampang wajahnya. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang sangat pemberani. Ia menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sutyotomo, Middan Zappa, The Express, Yutesan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Sementara itu, ia sempat bergabung dengan Budi Utomo di Jakarta pada 20 Mei 1908. Kemudian dia keluar, mendirikan Indes Partis bersama Cipto Mangunkusumo serta Ernest Dausdekker yang biasa kita kenal dengan nama Tiga Serangkai. Selama bergabung di dalam Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara pernah diasingkan ke Belanda sejak tahun 1913 karena tulisan-tulisannya yang dianggap menghina pemerintah. Selain itu, hasil dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, kata Indonesia pertama dipakai di kancah internasional untuk yang pertama kalinya. Hal itu ia lakukan saat mendirikan kantor berita dengan nama Indonesia's Persbureau di Den Haag. Ya, jadi Indonesia itu, kata Indonesia mulai dikenal di internasional yaitu oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada 6 September 1919 beliau dipulangkan ke tanah air. Dalam kutipannya, kini saya telah memperoleh kembali kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya. Ya, itu yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara mengenai kepulangannya. Setelahnya, beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti para priai, ya, para bangsawan maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan filosofi yang sangat terkenal di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Matio Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya di depan kita memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Nah, setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pengajaran Indonesia di kabinet pertama di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Ia juga mendapat gelar doktor kehormatan, Dr. Honoris Causa DRHC dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Namun, 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, beliau wafat di Yogyakarta. Atas perjuangan Ki Hajar Dewantara,
Beliau mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itulah seorang bapak pejuang pendidikan Indonesia. Tanpa beliau mungkin kita masih menjadi manusia yang bodoh, pendidikannya pengajaran yang bodoh, karena Belanda mengajarkan pendidikan untuk rakyat Indonesia hanya sebagai babunya Belanda saja, ya, tanpa dihadirkan pendidikan yang berkarakter, membentuk anak bangsa menjadi anak yang bebas merdeka. Nah, disitulah perjuangan Ki Hajar Dewantara ingin membebaskan penjajahan dalam otaknya setiap anak bangsa. Jangan sampai terjajah. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.